Film diawali dengan tulisan 14 tahun lalu pandemi jamur global memusnahkan 98% kehidupan hewan. 12 tahun lalu, runtuhnya rantai makanan global menyebabkan dimulainya perang saudara kedua. 11 tahun lalu, kelaparan melanda dunia. Saat ini, aset yang paling berharga adalah lahan pertanian. Scene diawali pagar pembatas yang sedang dihancurkan oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka memasuki lahan seluas 40 hektar, lahan subur pertanian milik keluarga Freeman. Mereka menyebar sampailah ketemu rumah. Salah satu anggota dari kelompok itu mencoba menyapa dan memuji hasil temuan keluarga Freeman yang telah berhasil menanam tumbuhan sumber makanan dengan subur. Mereka beralasan menerobos masuk untuk meminta tempat istirahat dan akan lanjut menuju timur. Tapi sepertinya keluarga Freeman tidak mempercayai mereka dan membunuh semua anggota kelompoknya dengan tanda siulan yang saling membalas satu sama lain. Kita kenalan dulu dengan keluarga Freeman. Ada Galen sebagai pemimpin sekaligus ayah, Haley sebagai ibu, dari Emmanuel, Rain, Dennis, dan Cookie. Pada saat makan malam, kita mengetahui cara mereka hidup benar-benar disiplin. Masing-masing dari mereka memiliki tugas berbeda. Emmanuel sebagai kurir transport untuk pertukaran barang dengan keluarga lain yang masih tersisa, atau bisa dibilang juga dia tangan kirinya Haley. Rain bagian riset tentang ilmu pengetahuan. Dia selalu membaca buku-buku baru dan menemukan tumbuhan yang bisa ditanam kembali. Dennis dan Cookie masih dalam tahap belajar untuk bertahan hidup. Haley sebagai pengintai radio yang mendengarkan seharian kabar dari orang-orang yang masih tersisa. Lalu sementara Galen sebagai pemimpin, dia eksplor seorang diri mencari sesuatu berharga. Rutinitas keseharian mereka mulai dari latihan fisik dan menjalankan tugasnya masing-masing. By the way, lahan 40 hektar ini dikelilingi pagar listrik, tapi saat ini kondisinya sedang rusak. Maka dari itu kelompok kemarin yang berhasil masuk akibat kerusakan dari arus listrik. Keluarga Freeman memiliki kedekatan dengan keluarga pertanian lain bernama Augusta yang dipimpin langsung oleh Augusta. Haley seringkali bertukar kabar dengannya, dari mulai membicarakan kesibukan atau memberitahu informasi terbaru. Kabar hangat minggu ini, keluarga Fleming telah dinyatakan hilang dalam 2 minggu terakhir. Fleming merupakan keluarga yang memiliki basic pertanian, atau bisa dibilang Fleming adalah petani. Sudah ada 3 lahan pertanian pemiliknya telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa mungkin hanya Freeman. Augusta menyatakan pemerintah pusat telah mengirim beberapa tentara, tapi sepertinya Haley bukan tipikal orang percaya kepada pemerintah karena dia menganggap pemerintah hanya sekumpulan orang yang suka mencuri dan membunuh, seperti di salah satu negara fiksi tentunya, yang dimana koruptor kerap dilindungi. Freeman sudah mendeklarasikan tidak akan membantu siapapun dari pemerintahan. Wajar saja karena dunia saat ini sedang porak-poranda, bukan uang yang berharga melainkan pangan. Apalagi sudah tidak ada hukum, siapa yang kuat dia yang menang. 1 minggu berlalu kita melihat sebuah mimpi dari Emmanuel yang melihat kuda. Mimpi ini membuat tidur dia terbangun, lalu dia siap-siap untuk pergi mengantarkan benih. Sampailah dia di suatu tempat yang menjadi tempat untuk pertukaran. Freeman melakukan pertukaran dengan Augusta. Setelah itu dia kembali pulang menggunakan ATV-nya. Sore hari Haley mendapatkan lagi pesan radio dari Augusta. Augusta mengabarkan info terbaru bahwa keluarga Fleming telah dinyatakan tewas. Seluruh anggota keluarganya, termasuk anak-anak, tewasnya mereka bukan karena kelaparan, melainkan akibat kelompok kanibalisme. Celakanya, kelompok mereka tuh bukan skala kecil, tapi besar. Sementara Galen, dia sedang mengendarai mobil di tengah hutan. Dia berhenti dan menemukan satu ATV terguling. Ada jejak darah dan juga beberapa bekas peluru yang Galen pungut. ATV milik siapa? Entahlah. Galen pulang disambut oleh keluarga. Dia lapor tentang ATV tapi yakin itu bukan milik Emmanuel. Lalu dia membawa temuan baru dari bunker yang dia temukan. Di dalam bunker itu ada benih paprika dan juga kunyit.
Nggak cuma itu aja, Galen memberikan hadiah untuk Dennis sebuah pistol Desert Eagle. Lalu, Haley mengabarkan tentang Fleming yang telah tewas akibat kelompok kanibalisme. Haley juga menunjukkan sikap khawatirnya karena Emmanuel belum pulang. Tapi Galen bilang, tenang saja, dia tahu cara bertahan hidup. Benar kata Galen, Emmanuel masih hidup, bahkan dia menemukan seorang perempuan dan juga kampung yang dipenuhi orang-orang. Sepertinya kampung ini terlihat damai. Lalu Dennis yang sudah cukup umur untuk menjadi seorang prajurit. Malam ini adalah malam pelantikannya. Tidak lama dari itu Emmanuel datang. Galen langsung bertanya dari mana saja. Emmanuel gak jujur kalau dirinya baru saja menemukan perkampungan. Ada gesekan di sini terjadi antara Emmanuel dan orang tuanya. Emmanuel berharap keluarga ini bicara dengan orang di luar atau mengharapkan bantuan dari mereka. Namun Haley dan Galen menolak mentah-mentah. Keinginan mereka, Freeman tidak akan terikat oleh keluarga lain dan tidak percaya dengan keluarga di luar sana. Bagi mereka, orang-orang di luar mengerikan. Sebegitunya takut dan tidak percaya Haley dan Galen. Emmanuel yang tidak bisa ngapa-ngapain hanya bisa pasrah nurut sama orang tuanya. Tapi dia menyimpan rahasia tentang perkampungan dan perempuan yang dia temukan tadi. Kita flashback dulu ketika Emmanuel masih kecil yang diurus oleh Felix, ayah Haley saat itu. Di hari itu, Emmanuel pertama kali bertemu dengan Haley seusai bertugas. Kembali ke realita, Emmanuel kepikiran soal wanita yang dia lihat, sampai-sampai tidak bisa tidur. Besok paginya, Emmanuel mematikan arus listrik pagar, menerobos dan pergi ke sungai tempat kemarin dia berenang. Tapi sayang, dia tidak menemukan wanita yang kemarin dia lihat. Yang hanya bisa dia lakukan saat ini adalah menggambar wanita itu. Malamnya Emmanuel memandang hasil gambarnya dan mencoba untuk bermain dengan burungnya. Tapi tiba-tiba datang Haley. Haley menyuruh Emmanuel besok pergi ke depo untuk menjaga Galen dan Dennis. Depo itu pos perdagangan. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun bertiga pergi dengan hati-hati masuk perlahan. Sampai akhirnya Dennis menemukan orang-orang yang telah digantung. Lalu muncul tentara serikat dan 2 orang lokal. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Tentara itu diutus untuk melakukan patroli di lahan pertanian dekat sini. Tentu Galen gak langsung percaya, apalagi dia mengetahui kalau tentara itu ada di rumahnya Fleming sebelum mereka tewas. Jadinya setelah menewaskan tentara dan warga lokal, Galen menyuruh Dennis dan Emmanuel menggeledah mayat tentara. Dan saat Dennis melakukan penggeledahan, salah satu orang yang tertembak ternyata masih hidup. Dia bangkit dan menodongkan pistol kepada Dennis lalu menembak Dennis. Dennis langsung dibawa pulang. Dia tertembak di bagian perut. Haley dan Galen melakukan pertolongan pertama kepadanya. Masih ada harapan Dennis untuk hidup. Di luar, Emmanuel diguncang oleh perasaan bersalahnya karena tidak bisa menjaga adiknya. Lalu Haley menggunakan radio memberi kabar penyergapan di depo kepada Augusta, tapi dia tidak menjawab seperti biasanya. Emmanuel yang kena mental, dia bersantai. Tiba-tiba dia mendengar suara gerakan kaki dan itu adalah wanita yang dia lihat di sungai. Keesokan hari di pagi hari, Haley dan Galen memberi pengarahan situasi saat ini. Keadaan mereka harus siap siaga, harus terus pegang senjata karena pasti akan ada aksi balas dendam pasca kejadian kemarin. Jangan pernah percaya dengan siapapun, bisa jadi tentara serikat menyamar jadi warga lokal. Jangan negosiasi, langsung tembak jika bertemu orang lain. Kini mereka semua dibagi tugas. Cookie menjaga monitor, Rain menjaga supply, dan Haley, Galen, dan Emmanuel menjaga bagian luar berpatroli. Selesai pengarahan, Emmanuel pergi ke kandang dan ternyata wanita semalam diselamatkan dan dibawa ke dalam. Perempuan ini bernama Dawn. Dia lari ketakutan semalam dan terlihat terluka di bagian lengan. Emmanuel mencoba menolong untuk menjahit lukanya. Di sisi lain, Haley berpatroli. Dia seperti melihat sebuah pergerakan di sini. Haley bertanya kepada Cookie yang melihat monitor, namun Cookie tidak menjawab. Lalu Haley mengalihkan kepada Rain untuk mencari keberadaan Cookie. Kembali ke kandang, Emmanuel sedang menjahit luka di lengannya Dawn. Apa yang dilakukan Emmanuel tidak sempurna meskipun memang membantu menjahit.
Daun merasa kesakitan dan akhirnya dia meminta untuk melakukannya sendiri. Dengan hati-hati Emmanuel melepaskan tali ikatan, menjauh menodongkan pistol kepada Daun untuk jaga-jaga. Setelah selesai, Emmanuel kembali mengikatnya. Mereka berdua ini hubungannya nggak langsung dekat. Kondisi dunia saat ini kan lagi darurat. Belum tumbuh rasa percaya dan masih saling curiga. Sampai akhirnya Haley memanggil Emmanuel untuk menuju selatan. Malamnya mereka bersama. Hasil hari ini membuat Haley tidak cukup puas. Saat ini emosinya lagi tidak stabil, apalagi pas mendengar lelucon tentang mayat yang digantung di depo. Membuat Haley kesal dan memilih pergi dari meja makan. Emmanuel menemui Daun lagi. Dia mencoba mencari informasi tentang kejadian akhir-akhir ini dan juga ada apa dengan Daun, siapa yang menyerangnya dan kemana pergi kelompok pertanian dia. Daun tidak menjawab pasti yang dia katakan. Daun disuruh bibinya untuk mencari pertanian Freeman karena satu-satunya keluarga Freeman lah yang bisa membantu. Daun meminta untuk menggunakan radio untuk mengabari keluarganya, yang lebih tepatnya adalah bibinya yang masih hidup atau tidak. Kita tidak mendapatkan siapa bibi Daun, langsung berpindah ke Haley yang galau menunggu kabar dari Augusta. Setelah obrolan di awal tadi, Emmanuel dan Daun semakin dekat, bahkan mereka sepertinya saling mempercayai. Kini Daun keadaannya sudah tidak terikat dan mereka ngobrol. Ternyata Daun tahu kalau dirinya saat di sungai diperhatikan oleh Emmanuel. Bahkan Daun tahu sungai itu karena mengikuti Emmanuel. Daun memiliki kebiasaan berjalan-jalan menyusuri hutan. Ketika itu dia melihat Emmanuel lalu mengikutinya. What's this? Hey, no. Wait, where'd you get this? No. Besok paginya, Haley mengecek kamar Emmanuel. Dia menemukan Emmanuel tidak ada. Kemudian Haley bertanya kepada anak yang lain. Rain bilang Emmanuel pergi ke kandang. Di kandang, Emmanuel sedang bersenang-senang melihat Daun joget mendengarkan musik dari Walkman. Tatapan Emmanuel kepada Daun terlihat dia jatuh cinta sama Daun. Tapi kesenangan itu sirna karena Galen dan Haley datang tiba-tiba, lalu mereka menarik keluar Daun. Haley benar-benar bukan tipikal orang yang gampang percaya. Dia menginterogasi Daun. Dari sini kita mengetahui Daun adalah seorang perawat. Dia saat itu diserang oleh kelompok yang tiba-tiba muncul. Bukan dari tentara tapi orang-orang berpenampilan kasar muncul tiba-tiba dan menyerang. Dan sampai akhirnya Daun mengungkapkan identitasnya. Kenapa dia datang ke sini? Karena utusan bibinya yaitu Augusta. Karena satu-satunya yang bisa menolong adalah keluarga Freeman. Kita flashback dulu siapa Augusta. Saat malam hari, Haley mogok di tengah hutan. Saat itu status Haley masih belum bertemu dengan suaminya Galen. Bisa dibilang statusnya masih janda karena Galen adalah ayah tiri dari Emmanuel. Di tengah hutan, Augusta datang mencoba menolong. Mereka berdua ini ternyata veteran militer, sama-sama menjalani hidup di masing-masing kelompok yang mereka berdua bangun. Singkat cerita, setelah membantu Haley, Augusta mengantarkan Haley pulang. Tiba-tiba Haley melihat pemandangan pertaniannya penuh orang yang tewas, termasuk ayahnya yaitu Felix. Keadaannya saat ini sedang sekarat dan hanya yang tersisa adalah Emmanuel yang sedang bersembunyi di kandang kuda. Kembali ke sekarang, Emmanuel masuk ke ruang radio. Dia mencoba menghubungi Augusta, masih tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ada sebuah suara kecil banget dan tiba-tiba frekuensi radio berubah. Emmanuel memanggil Haley untuk datang. Dia menjelaskan telah mencoba menghubungi Augusta namun gagal. Emmanuel mencoba mengabarkan kalau dirinya menemukan Daun keponakan Augusta dan ingin mencoba mengecek keadaan di pertanian Augusta. Tapi respon Haley tidak ramah. Dia marah kepada Emmanuel karena dirinya masih menganggap Daun berbohong. Haley tidak percaya kepada siapapun kecuali kepada keluarganya. Hal itu selalu ditanamkan kepada anak-anaknya. Sampai akhirnya mereka berdebat dan tengkar. Emmanuel tidak tahan dan mengatakan, "You don't want us to trust anyone else because you can't trust anyone else." Ah! Mengetahui anaknya pergi, Haley pun tak tinggal diam.
dia menyusul kemungkinan Emmanuel pergi ke tempat Augusta. Emmanuel dan Dawn sampai tempat ini, tempat di mana Emmanuel pertama kali melihat Dawn berjalan pulang. Sementara di rumah, Cookie melihat salah satu CCTV kameranya terganggu dan mati. Sontak, Galen yang melihatnya dia langsung mengecek. Setibanya di sana, salah satu arus listriknya ada yang mencabut dan sementara Haley sudah sampai juga. Dia masuk ke salah satu gudang. Di sini penuh dengan potongan tubuh manusia dan bahkan tong ini isinya penuh daging manusia. Lalu Emmanuel diajak oleh Dawn untuk masuk ke bekas bus sekolah. Disinilah ternyata Dawn telah menjebak keluarga Freeman karena alasan keluarga dia yaitu Augusta telah disandera oleh kelompok kanibal. Dia terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan keluarganya. Di sini tiba-tiba muncul sosok seseorang. Setelah itu, scene langsung berpindah ke Haley yang masuk ke rumah. Kondisinya berantakan dan banyak darah. Saat dia masuk ke ruangan radio, dia melihat foto milik Augusta dan suaminya. Sampai akhirnya kembali ke Galen. Di sini dia melihat pagar yang dirusak. Lalu dia melihat kepala rusa. Seperti mimpi dia melihat seekor hewan, tapi ternyata itu bukan hewan. Galen pun dipukul. Kelompok kanibal berhasil melumpuhkan Galen. Keberadaan di ruang kontrol pun semakin parah karena beberapa CCTV mulai mati. Rain langsung mengambil posisi di kamarnya. Dia melihat banyak orang berjalan mendekati. Rain mencoba menghubungi Galen, tapi sayang dia sedang dipaku tangannya dan akan dikonsumsi oleh mereka. Tapi untung saja Galen melawannya dan berhasil melumpuhkan mereka. Kembali ke Haley, dia ditangkap dan disandera bersama dengan Augusta. Dari sini semuanya jelas, tempat Augusta diserang oleh kelompok kanibal dan mereka semua memakan seluruh anggota keluarga Augusta, lalu menggunakan Dawn untuk memancing keluarga Freeman keluar, dan Rain mulai menembaki orang-orang kanibal di ladang. Kita kembali ke Haley. Pemimpin kelompok kanibal datang dan ternyata orang itu yang menembak Dennis tempo lalu. Di sini mereka datang untuk membunuh tahanan lain dan juga Augusta untuk mereka makan. Lalu Emmanuel, orang yang muncul ternyata adalah anak-anak yang berhasil disembunyikan oleh Augusta. Meskipun sedikit kecewa karena telah dibohongi, Emmanuel berjanji akan mencari Augusta. Rain masih bertahan di rumah. Jumlah kelompok kanibal banyak banget menyerang. Rain kabur ke ruangan bawah dan mereka para kanibal mulai menyebar. Haley yang masih dikurung dan diikat, dia dihampiri oleh salah satu kanibal mengikat kakinya Haley untuk dibawa. Tapi untungnya Haley mampu melawannya meskipun dengan keadaan terikat dan orang itu tewas seketika. Setelah itu Haley pun mengambil senjata milik orang tadi dan yang terjadi, None of them harm your family. Only I can do that. kembali ke Galen. Kini rumah mereka sudah dikepung kanibal. Sudah masuk ke rumah, Galen melakukan sebuah rencana yang gila di sini. Rain dan Cookie tetap berada di sini di bunker. Lalu Haley saat akan keluar, dia bertemu dengan Emmanuel. Kini rencana Galen akan dimulai karena ternyata Galen akan membunuh semua kanibal dalam keadaan gelap. Come on! Semua kanibal yang berada di rumahnya telah berhasil dihabisi olehnya sendirian, dan Haley bersama Emmanuel bertemu dengan Dawn. Sayang Augusta sudah tewas terbunuh. Mereka hanya bisa menyelamatkan anak-anak saja. Haley pun langsung mengajak mereka pergi. Keadaan Galen kini mereka selamat dan menggontong Dennis. Dia selamat karena bersembunyi di lemari Galen. Tapi setelah itu, Galen terkapar lemas karena luka tusukan yang ia terima saat menghabisi kanibal dalam gelap. Haley dan Emmanuel bersama Dawn dan juga anak-anak sampai di lahan Freeman. Mereka masuk melalui pagar yang sering Emmanuel gunakan untuk keluar. Mereka masuk, di sini keadaannya gelap banget sampai akhirnya salah satu kanibal berhasil menembak seorang anak. Haley membalasnya dan menyuruh Emmanuel juga anak-anak segera kabur. Haley yang akan menahannya di sini. Lalu keadaan di bunker
ternyata masih ada sisa kanibal yang belum terbunuh. Mereka berdua di sini terlihat akan mencoba membakar rumah dan Galen menyuruhnya mereka untuk masuk saja. Satu orang berkeliling mengecek sedangkan satu lagi menahan Rain yang pura-pura sedang merawat Danis. Sementara Galen bersembunyi di ruang senjata. Keadaan Haley yang masih di luar, dia masih berjuang perang dengan kanibal sampai-sampai dia tertembak di bagian kaki ditambah pelurunya habis. Dia pun lari sambil tertatih. Kembali ke bunker, keadaan tegang. Rain menyuruh Cookie mengambil kasa dan air infus, tapi pria yang menahan ini melarangnya dan menukar posisi. Cookie disuruh berdiri di dekatnya dan orang yang satu lagi berhasil menemukan ruangan tempat Galen bersembunyi. Tapi untung aja Galen di sini tidak ketahuan ketika kanibal ini akan merusak tempat benih. Tiba-tiba mereka semua pun berhasil selamat. Emmanuel masih memimpin Dawn dan juga anak-anak terus maju sampai akhirnya mereka sampai di bunker. Dawn yang melihat keadaan Galen, dia langsung merawat lukanya. Ini keadaan Haley yang lari tertatih, dia terpojok berada di kandang kuda. Haley dengan sekuat tenaganya, dia bertarung dengan pisau yang ia bawa, sempat menumbangkan 2 orang, namun ketika orang ketiga, dia berhasil membuat Haley tertusuk dan sampai akhirnya singkat cerita, semua telah berlalu. Emmanuel menanam benih dan kini keluarga Freeman bertambah, terus melanjutkan hidup dari sisa-sisa kehidupan tanpa hewan, hanya tumbuhan yang mereka rawat untuk bertahan hidup. Kini sosok Emmanuel tumbuh dan tatapan Haley bangga melihat anaknya yang kelak akan memimpin keluarga Freeman. Film pun tamat. Oke, gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like videonya. Share juga ke teman-teman kalian untuk nyuruh menonton video ini karena seru. Gua Angga pamit, terima kasih.